Siapa tak kenal dengan Verrell Bramasta? Muda, tampan, dan kaya raya. Salah satu yang juga mencuri perhatian dari seorang Verrell ialah badan Verrell yang begitu atletis dan menawan. Tapi sayang, akhir-akhir ini justru sebuah kabar tidak sedap menghampirinya, bahkan hingga membuatnya sakit hati. Diduga ada oknum tidak bertanggung jawab yang mengisukan Verrell punya orientasi seksual yang menyimpang. Luapkan kekesalannya, Verrell pun unggah sebuah kalimat menohok di akun media sosial miliknya yang membuat terkejut banyak orang. Tapi dari panasnya pemberitaan miring tentang Verrell, siapa sangka kakak Atalan Noval itu justru banjir dukungan dari warganet. Salah satu buktinya ialah viral hashtag pengen jadi istri Verrell, bahkan hingga sempat trending di Twitter. Lalu, bagaimana tanggapan Verrell Bramasta terkait kejadian tersebut? Terlepas dari kabar miring tentang Verrell Bramasta serta viral hashtag pengen jadi istri Verrell, nama Natasha Wilona pun kembali muncul. Diketahui keduanya pernah menjalin kasih walaupun kemudian putus. Kini, keduanya masih sama-sama menjomblo dan berhubungan baik. Benarkah Wilona masih punya tempat spesial di hati Verrell? Verrell yang sekian lama dalam kondisi single, tapi Verrell nampaknya tidak ambil pusing lantaran di balik asmaranya yang hingga kini masih meraba, punya para sahabat yang selalu menemaninya, yakni Boy Squad. Bahkan, momen hari kemerdekaan kemarin juga dilalui bersama dengan Boy Squad. Seperti apa keseruan mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sebagai public figure, sosok pesinetron muda Verrell Bramasta memang kerap menjadi sorotan warganet. Bukan sekedar karyanya saja, tapi penampilannya yang selalu menawan tidak jarang disorot oleh masyarakat, terutama kaum hawa. Tapi, di balik sosok Verrell yang terkenal akan akting serta punya tubuh atletis nan menawan, sebuah kabar mengejutkan beredar di beberapa waktu terakhir. Ya, sebuah rumor pedas beredar tentang putra sulung Vena Melinda itu. Verrell dikabarkan punya orientasi seksual yang menyimpang. Sontak ketika mendengar hal tersebut, Verrell pun tidak kuasa menahan amarah dan langsung meluapkannya di akun media sosial miliknya. Unggah sebuah foto dengan caption menohok tertulis, "Tebak, lebih bodoh yang mana? Orang-orang yang suka bikin gosip? Atau orang-orang yang percaya sama gosip itu?" Seketika, respon tersebut langsung banjir komentar warganet yang juga penasaran ada apa sebenarnya yang terjadi dengan Verrell beberapa waktu terakhir. Benarkah unggahan tersebut memang ditujukan pada orang yang tidak bertanggung jawab yang membuat rumor tidak sedap tentang dirinya? Oh enggak marah-marah, itu lebih ke bingung aja kan, ya sebenarnya lebih berhubungan sama ya netizen-netizen juga sih gitu. Kayak aku kan bukan tipikal orang yang suka misalnya ngebalesin komen atau ngebacain komen, dan aku juga biasanya santai karena aku ngerasa kalau emang itu nggak benar kenapa diambil pusing gitu. Cuman makin kesini kok kayaknya gosip-gosip yang beredar makin aneh-aneh gitu, dan aku bingung aja. Maksudnya emang yang kalau kayak gini yang kocak itu siapa sih yang bikin gosipnya? Apa orang-orang yang percaya sama gosipnya kayak lucu aja? Risih, pasti risih, karena gimana pun juga kan pasti semua manusia kalau apalagi di entertainment ya, yang misalnya ada gosip macam-macam, berita macam-macam, kalau nggak risih kayak bohong deh. Kita kan punya perasaan, punya emosi ya, tapi ya hanya sekedarnya udah sesaat gitu aja, nggak akan kayak gimana-gimana juga.
Tak lama berselang dari unggahan Verrell Bramasta berisi curahan hatinya sekaligus luapan amarah terkait isu miring tentang dirinya, sebuah tagar lantas viral di media sosial. Hashtag pengen jadi istri Verrell pun sempat trending satu di Twitter. Bahkan, Verrell sendiri tidak menyangka betapa besar dukungan masyarakat untuknya melawan isu tidak sedap. Ungkap rasa terima kasih, ia pun kembali unggah sebuah kalimat di media sosialnya. Kaget lihat berita-berita trending satu di Twitter dengan hashtag pengen jadi istri Verrell? Support kalian sungguh luar biasa. Terima kasih semuanya. Rumors are carried by haters, spread by fools, and accepted by idiots. Ya mungkin mau nggak mau pasti ada reaksi kan, cuman aku bukan tipikal yang mungkin ngebalesin komen atau kayak ngelaporin atau yang kayak mungkin kan banyak teman-teman artis yang lain yang kayak sampai ke kasus hukum atau apa. Aku sih ya santai karena aku ngerasa selama itu nggak bener, ya aku santai aja. Cuman kepingin apa ya kayak ngasih tahu juga bahwa sebenarnya ya it's not okay untuk ngegibah apa ngegosipin orang atau kayak nyinyirin orang. Sebenarnya aku nggak pro akan hal itu gitu. Cuman ya kalau emang mereka masih ingin melakukan di luar sana ya terserah mereka. Pasca hashtag pengen jadi istri Verrell trending, nama Natasha Wilona pun kembali muncul. Sudah putus namun selalu dijodoh-jodohkan. Benarkah masih ada tempat spesial bagi Natasha Wilona di hati Verrell Bramasta? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, mulai dari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terlepas dari pemberitaan miring tentang Verrell Bramasta, justru hal itu ditepis dengan beberapa kali Verrell tampak dekat dengan seorang wanita. Salah satunya ialah Natasha Wilona. Putus sejak tahun 2019 silam, Verrell dan Wilona pun sempat diisukan tidak lagi akur dan kini tidak saling tegur sapa. Tapi baik Verrell maupun Wilona tepis mentah-mentah kabar tersebut dan buktikan bahwa hubungan mereka masih baik. Terbukti beberapa waktu lalu, diketahui Verrell ketika bermain dengan para sahabatnya tanpa sengaja kepalanya terbentur fire extinguisher. Alami luka, Verrell pun terpaksa dibawa ke rumah sakit dan mendapat 20 jahitan di dahinya. Mendengar kabar tersebut, Wilona pun amat khawatir dan seketika tanyakan kabar Verrell. Benarkah ini sinyal yang diduga masih ada rasa antara Verrell dan Wilona? Selalu deket sih dari dulu sampai sekarang ya, nggak pernah berubah. Maksudnya tetap menjaga persahabatan dan juga sama keluarga tetap baik-baik aja. Tetap baik dong, nggak boleh musuhan. Enggak, kita temenan, bersilaturahmi, menjaga hubungan baik. Tetap bersahabat aja. Intinya kalau sebagai seorang ibu dengan anak-anak yang usia dewasa, penghasilannya luar biasa, artinya kita hanya bisa mendoakan yang terbaik. Karena saya yakin doa seorang ibu tuh mustajab ya. Jadi kalau saya nggak bisa banyak ngomong, oh kamu harus begini, nanti kamu menikahnya sama ini, nggak bisa. Tapi saya yakin doa saya pasti didengar Allah, yang terbaik buat anak saya. Iya, udah lihat sih sebenarnya dari close friend pertama kali. Terus juga udah sempat nanyain juga. Kayak kejadiannya soalnya tengah malam kan, sempet kaget karena aku ngelihat dari Instagram kan di close friend dia tiba-tiba posting. Ya khawatir sih pasti ada ya, cuma kan untungnya dia di sana juga banyak, ada timnya, ada teman-temannya, terus juga ada keluarganya langsung datang. Kayaknya dia udah keluar dari rumah sakit deh, nggak perlu dijenguk ya. Kayak bagi dia nggak apa-apa lah biar mukanya nggak terlalu mulus. Aku ya nggak nyangka harus ke rumah sakit hari ini terus dijahit karena ada kejadian kocak sih sebenarnya. Karena pusing pas di mobil disuruh ke rumah sakit karena harusnya ada photoshoot hari ini kan. Jadi ya udahlah dicek aja ke rumah sakit gitu. Nah pas dibawa ke rumah sakit di emergency dibilang harus dijahit katanya karena lukanya dalam. Nah cuman kita ke 3 rumah sakit tadi malam, 3-tiganya nggak ada yang bisa jahit.
Jadi dokter yang jaga nggak mau ngambil resiko untuk ngejahit karena katanya itu harus bedah plastik ya, harus bedah plastik biar maksudnya mereka bisa ngejahit cuman takut nggak rapi dan karena dalam takutnya ya nggak tahu, pokoknya mereka nggak berani aja ngambil tindakan dan harus nunggu malah sampai Senin, cuman kan kelamaan. Nah alhamdulillah tadi siang ini dapat dokter tadi sekitar 1 jam. Itu berapa jahitan Kak Pepe? 20 ya, 20 jahitan. Verrell Bramasta hingga saat ini diketahui masih sendiri dan belum menunjukkan tanda-tanda hendak segera menikah. Kendati demikian, banyak rumor yang beredar bahwa ia kembali menjalin kasih dengan Natasha Wilona. Bahkan kabar kian santer, ia dan Wilona akan menikah dalam waktu dekat. Meskipun tidak menjawab secara langsung, tapi dengan santainya, Verrell pun minta didoakan yang terbaik. Bukan tanpa alasan, Verrell belajar dari masa lalu rumah tangga orang tuanya sendiri. Tidak ingin gegabah, Verrell masih merasa dirinya belum matang untuk berumah tangga. Secara gamblang, Wilona pun menjawab kabar kedekatannya dengan Verrell. Benarkah keduanya kembali menjalin kasih seperti yang diharapkan oleh banyak orang, termasuk para penggemarnya? Kalau mamaku tuh tipikal yang mendukung dengan siapapun yang aku seriusin, siapapun yang aku yakin. Jadi ya untungnya sih aku punya seorang ibu yang sangat suportif dengan kebahagiaan anak. Dari keluarga aku sama keluarga Verrell, aku ngerasa kayaknya emang dari dulu semuanya baik-baik aja sih. Kayak mereka selalu memberikan dukungan yang support dan nggak pernah juga yang terlalu gimana ya. Mungkin bener, mungkin salah. Betah menjomblo, Verrell tidak ambil pusing lantaran kehadiran para sahabat yang tergabung di dalam Boy Squad. Lalu, seperti apa keseruan Verrell ketika habiskan waktu bersama member Boy Squad lainnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Meskipun hubungan asmaranya dengan Natasha Wilona sudah kandas di tengah jalan, tepatnya lebih dari 3 tahun lalu, tapi Verrell tidak ambil pusing. Semua itu dijalaninya tanpa ada rasa beban sedikit pun. Lantaran saat ini ada sosok para sahabat yang tergabung di dalam grup Boy Squad dan selalu ada bagi hidup Verrell. Lihat saja, di sela waktu luangnya, Verrell pilih untuk luangkan waktu bersama Boy Squad. Pergi ke wahana bowling bersama-sama, inilah keseruan Verrell Bramasta bersama Boy Squad. Kita mau main bowling. Boy Squad itu kalau kita lagi nggak kerja, kita biasanya ngapain? Tiduran, nggak olahraga. Ya, jadi tadi udah nge-gym. Nah, hari ini kita olahraga bowling karena bowling adalah olahraga yang aku sama Enrique suka. Terus adik-adik kita juga suka, Atala sama Kyle. Jadi hari ini kita... Lo apa sih? Geleng-geleng? Enggak, lo geleng-geleng maksudnya apa? Begini. Enggak, dia geleng-geleng karena dia selalu kalah kalau main bowling sama aku. Jadi kita mau duel. Yang kalah ntar pokoknya ada challenge. Kalau bowling tuh masukin jari tengah sama jari manis ke lubangnya, sama jempol masuk ke sini. Ini 15 lah. 15. Nah, terus ya udah, jadi langkahnya itu kita sedikit aja, kayak cuman 1, 2, 3, 4, 5. Pertama jadinya kita Dari kecil. Wah, ya dari gitu tapi sekarang lebih gede dari Taking this blindfold off to see what this life's all about.
Kisah persahabatan Verrell Bramasta dengan para personil Boy Squad lainnya selalu menghadirkan keseruan yang selalu dinantikan oleh para penggemar mereka. Pulang liburan dari luar negeri, Verrell pun lagi-lagi membahagiakan diri sendiri dengan cara yang seru dan heboh. Kali ini, ia pun bersama Enrique Dustin dan Austin Alexander, bahkan persahabatan mereka adakan lomba kecil-kecilan. Kebersamaan itu terjalin begitu hangat ketika seluruh anggota Boy Squad saling unjuk kekompakan satu sama lain. Mulai dari pukul bantal hingga gulat air, lalu seperti apa keseruan Verrell bersama Boy Squad? Oke, ready? 3, 2, 1, go! Boleh dorong ya? Yang ke tengah duluan yang menang lah. Oke. Tuh, udah bisa. Ayo, 3, 2, 1. Ya! Yeay! Udah, go! Awas, hati-hati. Hati-hati. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.